Anak kecil hanya menepuk meja di depannya dengan tangan. Ternyata kartu remi di atas meja langsung terbang ke udara. Lalu dia hanya mengangkat tangannya dengan santai, dan langsung mengacak semua kartu di udara. Adegan ini membuat penonton di bawah panggung terkejut dan tidak percaya bahwa anak kecil seumur itu memiliki kemampuan luar biasa. Tidak mereka tahu bahwa anak kecil di depan mereka adalah seorang pesulap besar yang kembali hidup. Sebenarnya beberapa hari lalu, sebagai pesulap ternama di industri ini, dia ingin memecahkan rekor dunia dengan mencoba tantangan sulit di bawah air. Namun saat dia hampir berhasil, dia ditipu oleh saingannya. Bukan hanya itu, pintu di bawah air juga dikunci. Saat dia mengetuk kaca untuk meminta bantuan, host mengira itu bagian dari pertunjukan. Ketika orang-orang menyadari sesuatu yang tidak normal, pria itu sudah tenggelam dan mati. Tapi ketika dia bangun lagi, dia menemukan dirinya kembali hidup dalam tubuh seorang anak yang sedang dalam bahaya. Selain itu, keluarga anak itu adalah keluarga pesulap yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Namun karena orang tuanya meninggal, dia tinggal bersama kakak perempuannya sejak kecil. Pada hari itu, kakaknya membawanya ke pesta ulang tahun kakeknya. Tapi begitu masuk, pamannya menuntut kakaknya agar menyerahkan aula pesulap yang ditinggalkan ayahnya. Dia mengklaim bahwa dia tidak pantas mengelola bisnis sebesar itu. Bagaimana mungkin kakaknya menyerahkan begitu saja? Dengan tegas dia menolak. Saat itu, dua putra pamannya mengusulkan untuk melawan perempuan. Hanya pemenang yang berhak mengelola aula pesulap itu. Dan sebagai pesulap besar, anak kecil itu tidak takut sedikit pun. Tanpa ragu-ragu, dia menerima tantangan itu mewakili kakaknya. Melihat situasi ini, mereka pikir mereka akan menang mudah. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka menghadapi pesulap besar yang kembali hidup. Undian yang diambil untuk pertandingan pertama adalah sulap pemulihan. Siapapun yang bisa meniru sulap lawannya akan menang. Saat itu, kakaknya maju untuk pertama kali. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu yang bagian tengahnya dirobek dan siap menampilkan sulap baru yang disebut mengambil api melalui lubang. Dia memasukkan tangannya ke lubang kartu dan menggoyangkan beberapa detik, lalu mengeluarkan berbagai buah dari sana. Semua orang mencobanya dan menemukan bahwa buah-buahan itu bukanlah alat sulap. Setelah itu, dia juga memperbaiki kartu yang rusak menjadi utuh kembali. Melihat hal itu, penonton di bawah panggung memuji keajaiban sulapnya. Kakaknya merasa sulap yang telah dia pelajari selama 2,5 tahun tidak akan mudah dipecahkan. Tapi anak kecil itu mengetahui bahwa kakaknya hanya menggabungkan dua sulap. Jika lawannya memiliki kemampuan, pasti bisa memecahkannya dengan mudah. Betul saja. Segera setelah itu, putra tertua pamannya maju dengan percaya diri dan dengan mudah meniru sulap kakaknya. Buah-buahan yang dia keluarkan bahkan 2 kali lipat jumlahnya. Dan pada akhirnya, dia juga memperbaiki kartu tersebut menjadi utuh kembali. Semua orang bertepuk tangan dan merasa bahwa pamannya akan menang. Tapi mereka tidak tahu bahwa lawan sebenarnya adalah anak kecil itu. Setelah itu, putra kedua pamannya maju dan menampilkan sulapnya sendiri. Dia menghancurkan satu sudut kartu remi, lalu memberikan potongan-potongan itu kepada seorang wanita cantik. Setelah itu, dia mulai melakukan pertunjukannya. Saat itu, perempuan itu yang pertama kali melihat sulap ini, tahu bahwa dia tidak akan bisa menirunya. Maka, dia dengan cepat mengakui kekalahan tanpa ragu-ragu. Setelah itu, mereka masuk ke babak kedua, yaitu tebak kartu. Dari tumpukan kartu, pilih satu kartu, lalu acak-acak. Jika bisa menemukan kartu yang dipilih, maka menang. Putra tertua yang percaya diri berkata bahwa dia tidak ingin menganiaya anak kecil. Jadi dia meminta anak kecil itu memilih satu kartu. Anak kecil itu memilih kartu asekop. Dia menunjukkannya kepada penonton di bawah panggung. Tapi ketika dia meletakkannya, warna kartu itu tiba-tiba berubah. Ternyata dia menyembunyikan kartu yang dipilihnya ke dalam saku bajunya. Putra tertua yang tidak tahu apa-apa tetap percaya diri. Ketika melihat bahwa anak kecil itu benar-benar memilih asekop, pria itu harus mengakui kekalahan. Tapi dia merasa bahwa anak kecil itu hanya beruntung dan tidak memiliki kemampuan nyata. Maka, dengan tidak puas, dia mengusulkan untuk bermain lagi. Dia